Ya, pressure dari Zaza tadi. Naik begitu jauh. Nasace kali ini dan membentur tiang gawang dan kita lihat inilah dia bagaimana PSMS Medan mulai kembali bermain dan Zulkarnain berhasil merebound tendangan Nasace dan jeger 1-2. Skor sementara di Teladan Medan Sumatera Utara. Iya, ini dia memang kesempatan masih terbuka bagi tim PSMS Medan di mana memang tadi kita lihat sepakan dari C walaupun masih membentur tiang gawang dari Persela. Bola rebound disambut oleh Zulkarnain dengan heading yang begitu mematikan. Gawang yang kosong dan begitu gampang di malam hari ini. Ini dia tendangan dari Nasace. Memantul dan kita lihat di sini. Bam! Heading yang begitu baik dan sempurna dari Zulkarnain. Mencetak gol pertama bagi timnya. Gol yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung PSMS Medan dan juga para pemainnya berhasil dicetak oleh Zulkarnain melalui sundulan kepala dan ini merupakan gol keempat bagi Zulkarnain dan yang pastinya seperti yang saya katakan ini akan menambah semangat bagi PSMS Medan untuk meraih poin dalam partai kandang ini. Ya, kita lihat satu keuntungan bagi Zulkarnain bisa memperkecil ketertinggalan dan yang sangat menarik adalah gol pertama. Ya, kembali Osas dan juga Park Ji-young. Denny Rumba kali ini menguasai bola. Masih Denny Rumba. Berikan bola kesempatan kali ini bagi Nico Malau dan gol! Nico Malau berhasil menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2 PSMS Medan dan Persela Lamongan di Stadion Teladan Medan Sumatera Utara malam hari ini. Ya, terjawab sudah memang momen yang diharapkan kembali terjadi di saat gol pertama tercipta bagi tim PSMS Medan. Dan kembali momen yang didapat oleh Nico Malau. Kita lihat pemain muda yang mempunyai potensi sangat baik dan sangat luar biasa ini akhirnya bisa mencetak gol kedua bagi PSMS Medan. Diawali dengan satu wall pass sebenarnya yang diharapkan oleh Denny Rumba. Namun kita lihat di sini satu keputusan. Pam, tendangan memang sangat sulit dan menyusut tanah. Di mana Nico Malau mengambil keputusan melakukan tendangan. Kita lihat di sini merubah arah dan mengembalikannya kembali ke sudut sempit. Mengecoh gerak dari Ali Barka. Satu penyelesaian yang sangat baik dari seorang pemain muda seperti Nico Malau. 2-2 PSMS menyamakan kedudukan. Gol ketiga dari Yosep Nico Malau sepanjang musim ini untuk PSMS Medan dan kita lihat bagaimana selebrasi dari Edi Kurnia yang melakukan sujud syukur dan juga gol yang sangat baik dari Nico Malau. 2-2 skor sementara. Tentunya pantas Nico Malau mengatakan tercipta di pertandingan malam hari ini. Tentunya juga kemungkinan akan bisa bertambah. Rudi Widodo kali ini. Dan sundulan dan lagi-lagi. Baru dikatakan akan bertambah dan Mario Costas merubah kedudukan menjadi 3-2. Unggul atas PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana begitu antusiasnya Janu mendapatkan gol ketiga bagi timnya. Dan seorang Costas kembali dengan kecerdiknya mampu melakukan heading ke tiang jauh dari tim PSMS Medan. Tidak dapat dijangkau oleh Edi Kurnia. Costas kembali membalikkan keadaan menjadi 3-2. Crossing dari Rudi Widodo. Dan heading yang tidak terlalu keras namun mematikan. Dua pemain sekaligus tidak bisa menghalau tandukan dari Costas. Dan ini ya. Bam! Jeger masuk, Rendra. Gol ke-15 dari Mario Costas untuk musim ini. Dan kita lihat dalam tayangan lambat sundulan dari Mario Costas dari jarak yang sebenarnya cukup jauh dari kotak atau juga dari gawang. Edi Kurnia berhasil dilakukan. Dari Gustavo Lopez yang tarik keluar. Peluang kembali adalah Osas Saha dan membentur salah seorang pemain kita lihat. Tapi masih berhasil ditepis oleh Ali Barka. Ya, pertandingan yang sangat menarik. Kita di sini peluang demi peluang nih babak kedua nih semakin banyak tercipta. Ini dia, kita lihat. Masih cukup baik antisipasi dari Ali Barka, harus menepis. Shin Hyun Jun dari tendangannya masih di atas gawang dari Ali Barka. Tiga gol tercipta di babak kedua. Masing-masing satu untuk Persela Lamongan dan dua untuk tuan rumah PSMS Medan. Dan lagi-lagi kita lihat peluang emas dari PSMS Medan. Tendangan Osas Marvelous sempat mengenai Danu Rosade dan berubah arahnya. Dan ini merupakan tendangan keras dari Shin Hyun Jun. Ya, peluang yang sangat baik untuk bisa mengamankan poin 3.
Dan peluang lagi didapatkan dan 3-3. Inilah dia skor yang terjadi di Stadion Teladan Medan dan lagi-lagi Niko Malau yang mencetak gol bagi PSMS Medan. Ya, tadi baru saja kita katakan bahwa masih ada waktu walaupun sedikit bagi anak Medan untuk bisa mencetak gol ketiganya dan kembali gol heading dari Kostas dibalas dengan gol heading oleh Niko Malau dan membuat skor menjadi 3-3. Kita lihat semakin menarik tentunya pertandingan pada malam hari ini dan Smack Hooligan kembali bersorak memberikan atau menyambut gol dari Niko Malau, gol keduanya di malam hari ini dan gol ketiga bagi PSM Medan. Pam, kita lihat bola memantul dan sedikit menyulitkan Ali Barca karena memang kita lihat di depan Ali Barca ada seorang Taufik Kasrun. Positif hadir Zainal Anwar di tim PSMS Medan babak kedua memberikan 1 assist untuk Niko Malau dan dalam posisi ini kita lihat tidak ada pemain dari Persela Lamongan yang melakukan lompatan untuk menghalau bola dari Zainal Anwar. Ya, sementara memang ya tentunya bagi setiap tim siapapun yang bisa mencetak gol kemenangan kelihatannya mungkin akan merupakan gol penutup di malam hari ini, Rendra. Masih ada kesempatan bagi kedua tim. Ya, kita lihat kembali. Terjadi pelanggaran. Duel Geristia dengan Sasa Zesevic. Dan Aris Alfiansa juga dengan Anton Samba. Peluang kembali didapatkan oleh PSMS Medan ke tiang jauh kali ini dan sundulan yang juga membentur tanah dan masih berada di atas mistar dari gawang Ali Barca. Ya, kembali kita lihat di sini Zulkarnain menyambut crossing dari Nasaceh. Cukup baik headingnya, namun pantulan bola masih sedikit tinggi dari gawang Ali Barca. Sayang sekali hampir Persela Lamongan. Dan juga menjadi poin ke-27 bagi PSMS Medan. Tipis saja berada mendekati daerah kotak penalti. Ya, protes dari para pemain Persela yang merasa bahwa memang tadi tackling sebenarnya bersih terhadap bola, namun tidak demikian dengan pandangan wasit Suwarto. Ini dia, Tony. Ya, memang harus sedikit sentuhan atau ganjalan dari Jimmy di bagian belakang, walaupun memang juga kakinya Jimmy mengenai. Ambil ancang-ancang, Nasaceh kali ini. Kembali. Lagi-lagi sepak pojok bagi PSMS Medan. Begitu ketat, begitu mendebarkan sisa pertandingan ini dan kita lihat kali ini dan membentur tiang gawang kembali. Ya, gol dinyatakan oleh wasit. Apa yang terjadi? Tidak perlu itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ali Barca ataupun juga oleh IGD Sukadana. Kita lihat Sasa Zesevic membuat PSMS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Ya. Sorak-sorai langsung terjadi dan inilah dia tendangan dari Nasaceh yang kembali Ya, memang sudah melewati garis ya. Sudah melewati garis. Kita akan lihat kembali tayang ulangnya. Ya, memang clearance dari Taufik tadi. Sepertinya memang bola sudah melewati garis. Ya, sudah melewati garis dan memang gol dari Sasa Zesevic. Ya, karena juga berdiri dari Taufik Kasrun pun sudah melewati garis. Betul. Ya, memang sangat disayangkan kita di sini tindakan dari para pemain Persela. Ya. Janu pun ikut melakukan protes. Ya, kita lihat Miro Janu menenangkan anak asuhnya. Ya, kembali kita lihat dalam posisi yang sedikit berbeda. Bagaimana sundulan dari Sasa Zesevic.
Ya, memang sudah di dalam, Rendra. Bola sudah di dalam. Ya, kita lihat juga memang kaki dari Taufik Taufik Kasrun sudah pun juga melewati garis. sudah berada di dalam garis. Ya, betul. Ya, itu dia. Dia sudah berada dalam gawang untuk melakukan clearance. Sasa Zusevic tampaknya menjadi pahlawan bagi PSMS Medan, di mana golnya di menit akhir membuat PSMS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Betul, usaha tanpa henti dari anak Medan akhirnya membuahkan hasil. Dan ini menggagalkan Persela Lamongan untuk bisa Dan kartu merah. ya menggeser Persiwa Wamena. Dan tindakan dari Ali Barca yang melakukan tendangan tadi harus diganjar kartu merah oleh wasit Soeharto.